Audio, audio oke ya, audio ya. Nanti kalau misalkan kurang jelas ya. Oke, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Alhamdulillah di minggu yang ya, yang tentunya dengan suasana yang hangat, libur ya. Libur nggak Kak Faiz nih sekarang nih? Libur. Libur ya, oh, padat sekali dia ya. Ya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat luang, nikmat sempat, dan tentunya nikmat terbesar adalah nikmat Islam dan iman kita yang kita senantiasa harus syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salat beriringkan salam selalu kita haturkan pada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Atas berkat perjuangan beliaulah dan beliaulah sebaik-baik suri tauladan yang tentunya harus kita sebisa mungkin ya mencontoh beliau, apalagi teman-teman nanti di dunia perkuliahan. Saya yakin teman-teman akan jauh kaget dengan dunia asli di sana. Ya nggak, Kak Faiz? Seperti itu ya. Konkret. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, di sini saya panggil aja Kak Dava ya, karena kita sebagai kakak dan adik kelas ya. Ini izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita ya pada pagi hari ini yang sangat super sekali ya, teman angkatan saya juga. Beliau adalah Kak Faiz Amanatullah ya. Jadi beliau ini angkatan 9 juga sama ya dengan saya angkatan 9 angkasa. Teman-teman angkatan berapa nih? Coba. Ayo angkatan berapa ini? Vision dan Diamond ya. Namanya keren nih, Diamond Vision ya. Oke. Jadi Kak Faiz ini beliau lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sama dengan saya, tapi beliau dari jurusan Islamic Studies atau Pendidikan Agama Islam ya. Lihat tuh IPK-nya aja 3,75 tuh. Udah summa cum laude loh ya. Lebih dari 3 koma itu summa cum laude itu harusnya ya. Dan beliau juga program internasional ya, Faiz ya. Jadi dulu Insya beliau tuh Allah. di kuliahnya pakai bahasa Arab dia. Ya, dan beliau juga selama di Jogja ya, beliau eh, mondok lagi loh ya. Mondok lagi di salah satu pondok di daerah Kaliurang milik dari salah satu ketua PP Muhammadiyah yaitu Ustadz Fatur ya. Dan beliau sekarang beraktivitas sebagai guru agama Islam di SMK Budi Mulya. SMK Budi Mulya itu adalah salah satu sekolah yang dicanangkan atau didirikan oleh Prof. Amin Rais seperti itu. Di sini ada work experiences-nya, pengalaman kerja dari Kak Faiz ya. Beliau ketika sedang berkuliah, beliau juga menjadi salah satu penyiar radio di Jogja, yaitu MKFM, yang mana MKFM ini didirikan oleh Agim ya, kalau nggak salah. Dan beliau juga ini organisasi pengalamannya sangat banyak. Beliau ketika di UMY menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Islam UMY, cabang UMY. Jadi ini juga ya kepala Departemen Pendidikan di Pena. Jadi ini ekspedisi Nusantara adalah KKN di luar kota. Lalu di sini juga beliau banyak sekali ya memenangkan perlombaan dari mulai kompetisi esai juara pertama tingkat Kuningan, terus ada juga Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM ya. Beliau mendapatkan peringkat ketiga. Jadi beliau memang basicnya suka menulis ya, betul ya Mas Faiz ya. Di sini juga, oh iya, ada pengalaman lainnya juga, ada seminar keagamaan. Lalu di sini ya berbagai skill juga yang beliau sudah dapatkan. Oke, seperti itu kurang lebihnya ya. Banyak sekali saya tidak bisa sebutkan satu persatu dari pengalaman dan prestasi beliau. Oke, teman-teman dah berapa nih? Oke, on cam ya teman. Teman-teman tolong on cam. Oke, baik. Saya langsung serahkan kepada narasumber yaitu Kak Faiz Amanatullah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Kak Faiz. Oke, baik. Eh, Sebelumnya udah muncul nih layarnya. Udah muncul belum layarnya, Kak Dava? Atau teman-teman yang lain? Aman, udah.
Udah, Oke, Kak. baik. Ya, Udah, Kak. ini muka-muka Sebelum zaman dimulai, penjajahan ini. teman-teman, saya harap dibuka ya kameranya ya, supaya kita bisa saling berinteraksi. Dan nanti kalau semisal saya ada pertanyaan atau membutuhkan feedback dari teman-teman semuanya, nanti silahkan bisa langsung apa namanya unmute aja, supaya kita bisa ada komunikasi selama materi berlangsung. Jadi supaya materinya tuh tidak satu arah, tetapi bisa saling berkomunikasi antara saya dengan teman-teman semuanya. Oke, silakan bisa on cam, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Soalnya kalau saya ngajar kebiasaan on cam ya sama murid-murid, jadi kayak agak kagok kalau semisal ada teman-teman yang nggak on cam gitu. Oke, baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman, sebelumnya salam kenal dan salam silaturahim. Nama saya Faiz Amanatullah, asalnya dari Kuningan, Jawa Barat, tepatnya di daerah Windu Haji. Ada di sini orang Kuningan dari angkatan apa namanya? Angkatan kalian nih, Diamond sama Vision. Ada nggak yang orang Kuningan? Nggak ada. Oke. Nah, jadi saya asal dari Kuningan, Jawa Barat. Kemudian waktu itu di Al Mutazam dimulai ketika SMP sampai SMA. Nah, ketika di SMA, saya mengambil jurusan IPS. Nah, itu nanti guru-gurunya tuh sama Bu Yusi. Terus kemudian wali kelas saya itu Pak Beni Susanto, kalau teman-teman tahu. Terus ada Pak Edi Gunarto sebagai guru saya juga. Beliau masih kepala sekolah ya, Pak Edi Gunarto? Iya nggak, Bukan. teman-teman? Udah tidak, Kak. Oh, udah enggak sekarang ya. Kalau yang Putri, kepala sekolahnya siapa? Bu Nina. Bu Nina. Ya nggak sih? Oh Bu ya, Nina. Bu Nina ya. Masih ngajar ekonomi beliau. Benar. Iya, Oke, iya. sip. Nah, oke teman-teman, ini saya sengaja ya cantumkan beberapa foto saya ketika masa di AM, ketika di Al Mutazam, supaya ada nostalgia juga karena merasa senang. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman Forsilam yang sudah mempersilahkan saya untuk diberikan ruang berinteraksi dengan teman-teman yang akan lulus di Pondok Pesantren Terpadu Al Mutazam. Nah, jadi yang akan kita sharing ataupun diskusi bersama itu adalah bagaimana yang namanya relasi itu bisa ada hubungannya dengan kesuksesan kita. Nah, kira-kira nanti apa saja yang akan kita bahas? Eh, kok nggak bisa next ini? Oke, teman-teman, udah muncul ya layarnya ya? Tadi udah next. Nah, Aman. rumusan Udah. masalah. Yang pertama, udah kayak makalah nih rumusan masalah. Kalian BTW ada tugas makalah nggak dari pondok? Disuruh bikin artikel gitu nggak? Ada. Oh, ada juga ya. Nah, itu perlu tahu ya rumusan masalah dan yang lainnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan relasi. Yang kedua, urgensi. Urgensi itu artinya pentingnya membangun relasi di kampus. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana ketika kita ingin memulai sebuah relasi ataupun komunikasi yang baik dengan orang-orang yang ada di kampus ataupun lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, ini supaya kita tidak lupa juga dengan ruhiyah kita, supaya nilai-nilai dakwah kita itu tetap berjalan. Nanti kan teman-teman kalau udah lulus kan dapat surat mutasi itu, supaya kegiatan likoknya tuh tetap berlanjut. Nah, nanti akan saya berikan beberapa hal tentang dalil ataupun kisah-kisah dari Nabi Muhammad SAW yang menjadikan kita untuk refleksi ya. Kira-kira ada nggak kaitannya antara relasi dengan agama yang kita anut, yaitu adalah agama Islam. Nah, di sini ada surat An-Nisa ayat 48. Bunyinya adalah, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Nah, ini saya sharing sama teman-teman. Saya kan sekarang usia 25. Saya lahir 99. Kalau teman-teman lahir berapa? 2004 ya? Atau 2005? 6. Oh, 6. 6 ya, 2006. 5, 6, 7.
Oke, nah saya lahir 99 dan sekarang udah usia 25. Ini ayat ini benar-benar relate teman-teman. Kenapa? Karena ketika salah satu teman di angkatan saya di angkasa, angkatan 9 Al-Mutazam, ada yang menikah, itu maka harus kita berikan sebuah penghormatan. Berupa apa? Amplop, atau mungkin kado pernikahan, atau mungkin semisal teman-teman nih yang masih usia segini, ada yang ulang tahun, dikasih apa namanya bingkisan, atau mungkin nanti ketika sudah kuliah ada yang wisuda dikasih bingkisan. Nah, ketika ada yang memberikan kepada kita, maka anjurannya adalah kita pun perlu untuk memberikannya dengan yang lebih baik, ataupun kalau kita tidak mampu, berikanlah dengan yang sepadan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, itu sebagai pengantar awal. Ntar saya benarkan dulu PPT-nya ini. Oke, teman-teman. Eh, saya ingin meminta respon dari teman-teman semuanya. Kira-kira apa yang teman-teman ketahui tentang apa itu relasi? Pernah nggak ada yang belajar tentang sosiologi atau belajar tentang IPS ataupun yang lainnya? Atau ketika kalian aktif di OSMA, coba 3 orang deh yang respon. Siapapun boleh, nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Apa itu relasi menurut kalian? Ayo, ada yang mau coba jawab? Siapa? Coba saya panggil ya. Eh, Gisa, Gisa, mana Gisa? Bisa di unmute kalau tidak memungkinkan on cam. Halo Gisa. Wah, belum ada respon. Ayo, Coba, ayo, ayo. Relasi apa yuk? Gampang loh relasi. coba Gisa tuh. Halo Gisa, gimana? Apa pendapat Gisa tentang relasi? Yang Gisa ketahui saja. Aduh, apa ya? Kayak hubungan dua pihak atau lebih gitu kan. Aduh, nggak Oke, tahu. hubungan dua pihak atau lebih. Coba Ahmad Syihabul Fadli, sekarang yang laki-lakinya. Mana ini? Fadli dipanggilnya ya? Halo Fadli. Ini dengerinnya sambil lari di treadmill apa gimana? Coba Fazar Azmi, Fazar Azmi. Halo, Fazar. Halo Kak, Oh ya, coba Fajar. Kok Mister? Aku minta pendapat nih. Kakak minta pendapat sama Fajar. Apa pendapat Fajar? Satu kata tentang relasi. hubungan ya antara dua orang atau lebih. Selain itu, tadi udah disebut sama Gisa itu. eh Apa ya, hubungan yang merupakan hasil interaksi. Oke, hasil interaksi ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, kita next nih. Nah, ketika kita mendefinisikan sebuah relasi, sebelum jauh ke sana, karena ini instruksi sesuai dengan rumusan masalah. Ini slide-nya udah ganti belum kok? Udah aku pencet belum ganti nih. Nah, saya akan memberikan contoh yang sederhana terkait dengan relasi. Oke, ini ada sebuah gambar yang akan saya tampilkan. Coba saya minta pendapat ya. Oke, lihat teman-teman. Ini ada gambar apa? Perhatikan gambar menyejukkan ini. Siapa yang mau respon? Halo? Siapa yang mau respon? Perhatikan gambar yang ada di layar. Menurut kalian, apa yang ada dalam benak kalian yang hubungannya antara gambar ini dengan relasi yang kita bahas di pagi hari ini?
Mana ini? Ayo, siapa yang mau jawab? Nggak apa-apa. Halo, halo, ada yang respon nggak ini? Masya Allah. Koneksi antar Oh, keluarga, Kak. apa-apa? Koneksi antar keluarga. Oke, koneksi antar keluarga. Baik itu terlepas opini kita buruk atau tidak. Oke ya. Terima kasih Widya ya. Udah merespon. Oke, selanjutnya. Ini tadinya mau minta 3 orang, tapi agak sulit kayaknya. Oke, selanjutnya nih gambar berikutnya. Apa yang ada dalam benak teman-teman ketika melihat gambar ini? Ada CPNS, kemudian ada polisi yang lagi dikasih salam tempel, terus kemudian juga ada BUMN. Kira-kira apa yang ada dalam benak kalian? Coba, satu orang aja. Oke, langsung saya respon aja ya. Nah, kalau kita melihat gambar CPNS, terus kemudian ada polisi yang dikasih salam tempel berupa uang sogokan supaya nggak jadi ditilang ataupun disidang untuk disita STNK-nya. Kemudian juga kita mendengar BUMN, itu rata-rata menurut informasi yang saya dapat familiar dengan kata-kata orang dalam. Ada yang pernah dengar istilah orang dalam? Pernah ya? Sering. Nah, semisal nih, kalian ada seleksi masuk OSMA. Wih, keren nih orang nih. Bisa jadi bendahara OSMA. Wih, keren. Bisa jadi kepala divisi Departemen Pendidikan, semisal. Terus pasti ada tuh orang yang berspekulasi. Ah, padahal dia biasa-biasa aja. Paling dia punya relasi tuh. Punya apa namanya, orang dalam. Nah, jadi relasi itu kurang lebih sebenarnya kita sering menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja relasi itu bisa berbentuk yang positif maupun yang negatif. Nah, ada sebuah teori yang dikatakan oleh beberapa ahli psikologi tentang yang namanya relasi. Salah satunya yang disebutkan oleh Erik Erikson. Nah, ini perhatikan ya teman-teman ya. Saya masih ingat dengan kata-katanya Ustadz Abdul Roshid. Kenal ya teman-teman ya, tahu ya beliau? Kalau nggak tahu, keterlaluan. Tahu. Tahu ya, beliau tuh pernah bilang seperti ini. Ini saya ingat ketika kajian subuh, kajian kita Riyadhus Shalihin. Beliau bilang kayak gini. eh Ketika kita masih ada di usia yang sangat muda, khususnya ketika kita sedang menjadi seorang pelajar, potensi kita untuk bertaubat ataupun taubatnya diterima oleh Allah itu sangat besar potensinya. Kenapa? Karena di usia segini kita itu masih dalam keadaan yang sangat banyak dorongan hawa nafsu. Terus kemudian kita banyak ujian, ingin mencoba ini, mencoba itu. Tetapi kita terkadang tidak memperhatikan mana batasan yang sekiranya boleh kita lakukan dan mana sekiranya yang tidak boleh kita lakukan. Nah, akibat hawa nafsu yang tidak terkendali, justru tantangan bertaubat di usia muda ini itu sangat besar pahalanya. Dan tantangannya pun sangat berat. Nah, menurut Erik Erikson, dalam relasi atau hubungan sosial, ternyata di usia 18 sampai 40 tahun, itu pada dasarnya kita harus memiliki relasi yang baik. Supaya apa? Supaya di masa tuanya pun kita akan lebih tenang. Memiliki banyak koneksi, banyak rekan, banyak teman kerja, ataupun ketika ini pengalaman saya teman-teman. Waktu itu saya sempat ditugaskan oleh ustadz saya di Jogja untuk memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Itu saya turun langsung dan menjadi pengalaman pertama seumur hidup. Yang ada dalam benak saya ketika itu, selain saya takut ya, ketika melihat jenazah itu, saya tuh suka mikir, ih, kira-kira kalau nanti saya meninggal, berapa banyak orang yang mendoakan saya, dan berapa banyak orang yang akan datang ke pemakaman saya.
Nah, itu kira-kira teman-teman pernah berpikir itu nggak? Nah, kemudian dari sini Erik Erikson mengatakan di mana individu harus membangun hubungan yang dekat dan intim dengan orang lain, atau kalau dia tidak melakukan hubungan yang dekat, maka dia akan beresiko mengalami keterasingan. Nah, artinya dia akan mengalami yang namanya kesepian. Nah, nanti itu akan ada kaitannya ya dengan yang saya bahas di akhir, yaitu tentang bagaimana dampak dari ketika kita tidak memiliki relasi yang kuat. Nah, ada salah satu psikolog juga yang bernama George Homans. Beliau mengatakan, relasi sosial termasuk hubungan persahabatan dan cinta dilihat sebagai bentuk pertukaran sosial yang didasarkan pada prinsip untung rugi. Nah, kalau menurut beliau ini ada untung ruginya. Eh, Coba saya tanya sama teman-teman, pernah nggak ada yang minjem duit ke temannya? Halo? Ada yang pernah Enggak. minjem ada yang pernah minjem duit ke temannya? Oke. Kalau semisal kita ingin meminjam uang ke teman kita dalam jumlah yang besar dan kita dalam keadaan yang mendesak ataupun dalam keadaan yang darurat, itu pasti secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, kita akan membangun relasi yang kuat dengan orang yang akan kita pinjami. Semisal, saya, Faiz ya, minjem uang ke Kak Dava. Nah, aku udah punya niat tuh, pengen minjem uang ke Dava dengan jumlah 500.000 semisal. Nah, maka sebelum saya meminjam uang ke Dava, saya harus berbuat baik dulu. Nah, itulah yang dimaksud sama George Homans, bahwa ketika kita ingin mendapatkan balasan dari teman kita dengan kebaikan, maka kita pun harus baik dulu. Begitupun dengan Tuhan. Ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita taat kepada Allah, itu didasarkan atas, bisa jadi kita karena cinta kepada Allah, atau bisa jadi karena kita takut kepada Allah akan siksaannya. Ataupun kita juga bisa karena harapan, yaitu kita mengharapkan adanya surga, mengharapkan terbebas dari siksaan neraka, mengharapkan terbebasnya dari hisab yang berkepanjangan di padang mahsyar dan yang lainnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan relasi yang berkaitan dengan untung rugi. Nah, oke, lanjut ya. Kira-kira dari sini teman-teman paham nggak atau saya menjelaskannya terlalu cepat? Paham. Paham, Halo? Kak. Oke. Nah, ini ya, terkait dengan relasi sosial, dari dua pendapat itu, saya menyimpulkan bahwa relasi sosial itu merujuk pada interaksi antar individu yang mencakup berbagai bentuk hubungan yang bersifat positif maupun negatif. Nah, kita itu ketika berhubungan dengan orang lain, itu bisa berhubungan yang positif ataupun berhubungan yang negatif. Seperti apa hubungan yang positif? Contohnya, ketika kalian punya sahabat, ketika kalian kerja kelompok, ketika kalian kerjasama untuk bikin project expo ataupun kristal. Angkatan kalian tuh bikinnya apa? Kristal atau expo? Kristal. 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 Itu kan artinya kalian membangun relasi dengan teman kalian kan? Atau semisal ada yang divisi sponsorship. Artinya kan kalian harus punya komunikasi yang baik dengan perusahaan yang istilahnya kalian harapkan mereka bisa diajak kerjasama. Nah, di sisi lainnya, ataupun yang kontra dengan itu, ada yang namanya relasi negatif. Yaitu seperti konflik ataupun permusuhan. Mungkin karena teman-teman dijulidin, ada yang dekat dengan ustadz dikiranya caper. Pernah kayak gitu ya? Ada yang dikiranya dia belajar malam berlarut-larut di masjid. Wah, itu supaya diliatin sama Osma itu, supaya diliatin sama gurunya itu. Nah, pasti kan ada seperti itu. Adanya konflik dan permusuhan. Itu sebenarnya relasi juga. Relasi yang tidak secara langsung itu bisa memunculkan pendapat-pendapat yang ada di dalam hati kita ataupun pikiran kita. Oke, selanjutnya ini masih definisi ya. Nah, lalu bagaimana dengan relasi yang baik ketika di kampus? Nah, ini adalah foto saya ya teman-teman. Ketika baru lulus dari UMY tahun 2021. Nah, ini sengaja saya cantumkan beberapa foto saya ketika di kuliah ataupun ketika di Al-Multazam supaya saya juga bisa nostalgia gitu dan sharing ke teman-teman. Bukan maksud
menunjukkan ataupun yang lainnya. Nah, ini kebetulan ada adik saya yang di kiri dan yang kanan itu adalah sahabat saya dari Aceh, si Farhan namanya. Nah, lanjut teman-teman. Lalu bagaimana dengan membangun relasi di kampus? Nah, siapa yang pernah nonton Dilan di sini? Kenal dengan Bapak ini? Tidak. Ada yang tahu nggak dengan Pak Pidi Baik? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kalau film Dilan tahu nggak teman-teman? Tahu. Film Dilan atau kalau di pondok novel ya. Dulu novel nih, saya ingat ya. Dulu teman saya si Rizky FR kalau nggak salah. Dia tuh punya novel Dilan dirampas itu, langsung dibakar itu. Dibakar rame-rame pas lagi acara apa dedikasi ya. Masih ada acara dedikasi nggak? Dedikasi masih ada nggak? Masih. Nah itu dulu novel Dilan tuh dibakar. Novel Hujan Terelie dibakar juga. Novel tentang kamu dibakar juga. Ya karena kalau Dilan sih kalau menurut saya oke ya dibakar ya. Cuman Terelie loh itu tentang kamu. Karena ustadznya belum baca mungkin ya. Padahal tentang kamu tuh menceritakan tentang ini. Siapa namanya tuh? Seorang perempuan itu kan. Yang dia ke Perancis. Ada cerita tentang PKI-nya juga kayak gitu. Nah ini lanjut ya. Ini aduh nostalgia itu. Nah ini Pidi Baik nih. Pidi Baik ini adalah seorang penulis novel dari Dilan ya. Nah beliau itu bilang kayak gini. Ini catat nih teman-teman. Ketika teman-teman masuk kampus. Kata beliau, dulu nama besar kampus disebabkan oleh karena kehebatan mahasiswanya. Sekarang mahasiswa ingin hebat karena nama besar kampusnya. Pernah nggak kalian, guru BK-nya siapa? Masih Bude deh sama Bu Mimin. Iya, masih. Kalian sering nggak balik ruang BK? Bu, mana ya kampus yang akreditasinya bagus? Mana ya kampus yang cocok sama jurusan aku, yang predikat di nasionalnya bagus ataupun internasionalnya? Pernah kayak gitu? Pernah. Pernah ya. Nah, sebetulnya itu tidak salah. Tetapi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, teman-teman tuh sebisa mungkin selain kita memilih kampus yang baik untuk kita, tetapi sebetulnya value yang utama ataupun nilai yang utama itu ada di dalam diri teman-teman. Nah, jadi diri teman-teman itu benar-benar harus menunjukkan bahwa saya ini adalah orang yang layak masuk kampus itu. Jadi ketika kita masuk kampus bukan berarti kita ini ingin mencari kampus yang besarnya saja, kayak UGM, ITB, terus kemudian Unbrau, Brawijaya, atau semisal kampus apalagi UI ataupun yang lainnya. Nah, tetapi kita juga harus punya usaha bahwa diri kita pun bisa menyebabkan nama kampus itu besar ataupun tambah besar karena adanya skill kita ataupun nilai yang kita miliki. Nah, ini kata Pidi Baik ya. Nah, lalu bagaimana dari quotes ini yang bisa kita ambil? Nah, bagi saya kuncinya adalah kita harus know yourself ataupun kita harus bisa mengetahui diri kita sendiri. Kita itu harus paham posisi, kemampuan kita sejauh mana, kekurangan kita itu ada pada bagian apa, sehingga ketika kita sudah mengenal keduanya, kekurangan dan kelebihan kita, maka kita bisa mencocokkan ataupun menghubungkan tempat kita ini layaknya di mana, supaya kita nggak keteteran, supaya kita bisa menyesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kita. Nah, pernah nggak kalian lagi ngisi ujian dapat soal kayak gini? Pernah? Pernah. Matematika atau pelajaran-pelajaran lainnya gitu. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan relasi dan fungsi. Atau kita kembali ke TK ya. Andaikan ini ada huruf A. Huruf A ini gambar gajah. Sedangkan tulisan gajahnya ini ada di huruf S. Maka anak TK pun akan paham. Dia akan menarik garis lurus antara gambar gajah kepada tulisan gajah supaya bisa sesuai ataupun sesuai dengan hubungannya. Nah, begitupun dengan diri kita, teman-teman. Ketika diri kita itu semisal paham, oh, aku ini punya bakat ataupun punya minat untuk konsentrasi dalam bidang teknik. Oh ya udah, aku harus bisa menyesuaikan diri saya untuk mencapai tujuan masuk ITB semisal atau ITS. Nah, itu pun
adalah hubungan relasi antara diri kita dengan ITS atau ITB. Nah, tetapi sebelum hubungan atau relasi itu berjalan, kita harus bisa menentukan nilai kita ataupun value kita agar sesuai dengan tujuan kita itu. Kayak semisalnya itu huruf B dengan huruf R. Nah, mungkin itu ada nilai yang memang sesuai kenapa mereka terhubung. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya kita harus tahu diri kita, kelemahan dan kelebihannya itu seperti apa. Nah, terus gimana tuh cara membangun relasi di awal-awal? Gimana tuh untuk mengawali membangun relasi? Nah, untuk membangun relasi, caranya tuh dengan yang santuy aja teman-teman. Dengan cara yang santai. Nah, ini foto saya ketika KKN di Boyolali. Jadi ini pun menurut saya relasi. Karena saya dekat dengan warga. Yang awalnya saya benar-benar nggak bisa bahasa Jawa. Itu akhirnya bisa bahasa Jawa ya karena kita harus menahan rasa malu kita. Untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Membangun relasi dengan orang lain. Nah, itu pun kenapa saya cantumkan gambar lagi makan. Karena ketika kita menyikapi kehidupan itu dengan santuy, ataupun menyikapi kehidupan itu dengan santai, itu pasti akan berjalan lebih enak ataupun berjalan lebih luas. Nah, itu jadi ketika teman-teman udah belajar teori relasi sama saya ya, jangan dibawa tegang gitu. Aduh, gimana ya, Kak? Ntar kalau semisal aku nih introvert gitu, pengen ngobrol sama kakak kelas Bantara aja tegang. Waktu kalian kelas 10 mungkin. Mau ngobrol sama kakak-kakak Osma aja kayak tegang gitu. Misalnya mereka lagi bikin lingkaran di masjid, di teras masjid, atau bikin lingkaran di Lapser. Namanya masih Lapser bukan? Lapangan Serbaguna. Masih. Masih ya. Nah, itu kan kalian pasti bakal tegang tuh. Gimana ya mau ngobrol sama mereka? Nah, itu disikapinya dengan cara yang santai. Itu pun sama yang dilakukan oleh presiden kita, yaitu Pak siapa? Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi itu ngobrol dengan Pak Anies yang berseberangan dengan beliau, ketika ngobrol dengan Pak Ganjar yang lagi ada konflik dengan beliau, bagaimana supaya suasana itu cair? Yaitu dengan cara makan atau yang disebut dengan politik meja makan, dipandang ampuh untuk bisa membangun persepsi yang baik dengan lawan bicara. Nah, jadi kalau teman-teman, ini pelajaran buat teman-teman ya. Kalau teman-teman ada konflik dengan teman, atau semisal ada rasa gak enakan lah di hati, walaupun konfliknya itu belum terucapkan, itu coba diajak makan bersama dan diomongkan baik-baik. Insya Allah itu lebih santai gitu. Nah, bahkan ada penelitiannya. Seorang mahasiswa nih, S2, dia bikin tesis judulnya Makna Komunikasi Politik dalam Gaya Diplomasi Meja Makan. Nah, jadi dengan kita makan atau dengan kita santai menyikapi kehidupan, itu pada dasarnya akan membuat hidup kita tuh lebih tenang. Nah, itu ya. Nah, yang pertama, kita kembali lagi. Cara untuk bisa membangun relasi yang pertama aktif di organisasi kampus. Nah, sebenarnya teman-teman beruntung. Ketika teman-teman masuk OSMA, itu kan wajib ya. Kalau saya salah koreksi ya. Atau mungkin udah berubah kebijakannya. Ketika teman-teman masuk OSMA kan itu wajib. Ketika teman-teman masuk Bantara, itu wajib. Dan ketika teman-teman mempersiapkan acara Expo ataupun Kristal, itu kan wajib juga. Nah, maka itu suatu privilege ataupun keuntungan bagi teman-teman bahwa fasilitas ataupun pengalaman organisasi itu setidaknya sudah ada dalam genggaman kita. Sudah pernah kita rasakan. Kayak semisal kita koordinasi, kemudian kalau ada miskomunikasi bagaimana caranya, bagaimana cara kita komunikasi ke perusahaan, bagaimana cara kita komunikasi ke mudir. Jarang loh ada orang yang ngobrol sama mudir kan, nggak semuanya kan belum tentu bisa ngobrol sama mudir secara profesional kan. Sampai minta tanda tangan, sampai minta cap, ataupun izin buat keluar. Nah, itu kan pada dasarnya bakal ditemukan di organisasi. Nah, saya cantumkan juga ini gambar. Ada yang tahu ini suasana di mana? Di Al Muntazam ya, yang kiri ya. Tapi sekarang udah jadi Pondok Putri. Nah, ini gambar yang di atas itu adalah ketika angkatan kami mendapatkan juara short movie ataupun juara membuat film ketika itu. Di acara apa ya? Acaranya Komandan. Waktu itu Kristal kalau nggak salah. Nah, akhirnya dari situ pun saya belajar, oh ternyata untuk membuat film saja, kita harus banyak komunikasi tuh. Atau harus memperbaiki relasi. Siapa yang bikin naskah filmnya, terus kemudian siapa yang bakal jadi sutradaranya, yang jadi aktornya siapa, kemudian yang nge-setting kameranya siapa, itu perlu. Kemudian, ini yang di bawah nih, ini ketika gabung dengan tim OSN Ekonomi ketika itu.
Ketika itu saya gabung dengan OSN Ekonomi, digabung ya. Dulu Iwan Ahwat digabung karena pelatihannya harus bersama. Dan memang ketika itu posisinya kita juga harus banyak memiliki hubungan yang baik dengan Pak, ini namanya Pak Kumaydi ini. Karena kan beliau guru dari luar, maka mau gak mau kita harus punya relasi yang kuat dengan beliau. Nah, terus selanjutnya ini ada organisasi saya ketika di kampus, yaitu HMI, yang dimana ini bisa membuat saya memiliki minat baca yang tinggi. Dan ini yang saya pakai rompi hijau. Saya pun nggak nyangka ya teman-teman, bisa menggunakan rompi hijau ini sebab bukan tukang parkir ya, tapi saya di sini sebagai marshal di kegiatan running, salah satu kegiatan event lari terbesar di Yogyakarta, yaitu Ambarukmo Volcano Run di kaki Gunung Merapi. Nah, itu saya pun nggak nyangka kok bisa mendapatkan pengalaman itu, ya karena saya punya hobi lari. Lalu saya memiliki keinginan untuk bisa berkomunikasi dengan komunitas lari yang ada di Jogja. Nah, jadi itulah pentingnya relasi juga, teman-teman. Oke, next. Ini yang pertama itu ya, aktif di organisasi kampus. Kemudian yang kedua, berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Pernah nggak teman-teman mendapatkan kelompok dalam tugas? Mendapatkan tugas yang sifatnya itu kelompok. Pernah nggak? Di Amutazam, sering kan? Sering. Sering ya. Tapi pernah nggak mendapatkan teman yang menjengkelkan gitu? Dia ngilang, nggak ngerjain, nggak ada effort. Pernah? Udah sering Kak, bukan pernah lagi Kak. Nah, itu ya. Ketika kita punya teman yang nggak punya effort ataupun yang hilang-hilangan, itu jangan sampai kita ke-trigger dengan dia. Tetapi setidaknya itu bisa menjadi pancingan bagi kita bahwa bisa jadi orang yang nggak gabung itu dia tidak akan mendapatkan nilai apa-apa. Nah, ini gambar ya. Ini lihat nih muka saya nih. Ini ketika berat badan saya masih 88 kilo. Yang pakai baju aus itu saya itu. Itu saya begadang sama teman-teman sampai jam setengah 4 pagi untuk diskusi. Tanya aja udah sampai kayak gitu semua Nah, tuh. Karena posisinya ketika itu kita akan KKN ke daerah NTT, Nusa Tenggara Timur. Walaupun di akhir kita nggak jadi ke NTT karena COVID. Nah, itu kita bela-belain tuh. Kalau semisal kita tidak berpartisipasi, pasti ada rasa dikucilkan dari teman-teman kita. Nah, begitupun ini saya berpartisipasi untuk diskusi kelompok juga dengan teman-teman ketika di kampus. Ketika ada tugas pemilihan pemilihan presiden kampus, itu kita konsolidasi dan yang lainnya. Nah, itu namanya partisipasi juga. Jadi jangan sampai kita pasang jangkar sama teman-teman kita. Ah, udahlah ada si ini, udahlah ada si ini. Itu malah di sisi lain kita nyaman ya. Tetapi di sisi lain itu akan menjadi bola salju yang membuat masalah kita itu akan lebih besar. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, paham sama konsep juga kagak. Terus kemudian menyampaikan pendapat juga malu-malu dan yang lainnya. Nah, jadi mau gak mau kita harus keluar dari zona nyaman itu. Nah, itu ya yang kedua, berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Nah, jadi kalau ada tugas kelompok di sekolah, itu jangan sampai teman-teman tuh kayak menghindar gitu. Nah, kemudian nih, membangun hubungan profesional dengan dosen. Nah, ini yang di tengah ini dosen saya nih, baju hijau, kerudung hijau. Beliau ini pembimbing saya di lomba PIMNAS. Nanti kalau 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 teman-teman ikut sudah masuk kampus, itu biasanya ada lomba PIMNAS. Pekan ilmiah apa sih? Pekan ilmiah mahasiswa nasional ya. Ah ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi kita presentasi ide-ide kita yang diaktualisasikan dalam proposal. Nanti kita dikasih dana berjuta-juta dari Kemendikbud. Lalu dana itu kita gunakan untuk program yang ada di ide-ide kita itu. Nah, ini ya, membangun hubungan profesional dengan dosen. Jadi SKSD aja dengan dosen. Tapi sebelum bertemu dosen, kita pun jangan dengan otak yang kosong. Kita harus punya bacaan, kita harus punya ide, ataupun kita harus punya bahan yang bisa didiskusikan dengan dosen. Kayak gitu. Nah, ini dia salah satu dampak dari relasi dengan dosennya. Alhamdulillah ketika itu kami mendapatkan juara 2 nasional tingkat swasta, tapi waktu itu saya ditakdirkan masih masih tingkat swasta. Yang nasionalnya belum lolos. Nah, lalu ini teman-teman saya ketika melaksanakan perlombaan.
Dan ini yang di bawah nih, kelihatan nggak teman-teman gambar yang tembok biru? Ini nih untuk membangun hubungan dengan dosen ya. Sampai-sampai kami sepakat dengan teman-teman kontrakan. Ini ada perempuan karena kami ajak ya, tapi mereka nggak nginep. Astagfirullah. Mereka nggak nginep mereka. Mereka cuma ikut diskusinya aja. Dan ini saya mengundang dosen saya datang ke kontrakan saya. Untuk apa? Untuk sharing buku bacaan. Kalau kita kan, nah ini beruntung ya buat teman-teman yang di Al-Mutazam nggak ada HP, kemudian kita juga tidak terdistraksi oleh teknologi-teknologi yang lainnya. Ketika kita punya kebiasaan untuk membaca buku, setidaknya kita bisa lebih unggul dari teman-teman yang ada di kampus kita. Rata-rata, saya kan ngajar SMA juga sekarang. SMA saya itu full full day, bukan bukan boarding kayak teman-teman. Itu rata-rata mereka konsentrasinya tuh cuman sebentar, cuman berapa menit belajar, selebihnya udah nggak konsentrasi. Ya karena apa? Karena dia gampang terdistraksi oleh HP. Nah, ini saya ketika di kampus sampai mengundang dosen untuk diskusi tentang buku itu. Nah, jadi supaya ada relasi dengan dosen. Nah, ini kalau kalian pernah dengar Dr. Fahrudin Faiz, ini yang ada di foto bukan saya ya, tapi murid saya. Murid saya ajak untuk bertemu dengan Dr. Fahrudin Faiz supaya dia juga paham bahwa beliau ini punya minat literasi yang tinggi juga. Nah, ataupun membangun hubungan dengan guru. Jadi jangan malu-malu seperti itu. Nah, ini jadi pasti ada hasilnya, teman-teman. Ketika kita membangun relasi dengan guru dengan cara yang baik. Ini pengalaman saya di AM dan saya rasakan di kampus. Pernah nggak teman-teman ada yang ngejek ustadz? Atau ada yang ngejek, jangankan ngejek ustadz lah, ngebully anaknya ustadz. Pernah nggak kalian? Halo? Ayo, Oh, kalau siapa nggak tuh ada yang yang jawab. kerjaannya? Tidak, Kalau nggak ada yang jawab, malu-malu berarti nih. Nggak apa-apa, cerita aja. Pernah nggak nggak ada apa. yang Semua ngebully semua anaknya punya ustadz? Jadi cerita ya, Kak Faiz ya. kalian kesel sama ustadz, Semua lalu punya kalian cerita. bully itu anaknya tuh. Ada yang dimasukin ke tong sampah lah. Astagfirullah. Nah, ataupun yang lainnya itulah. Nah, jadi itu pada dasarnya memiliki dampak yang sangat buruk ketika kita ada di perguruan tinggi ataupun ketika kita akan memulai karir. Bisa jadi itu kembali terulang dan itu yang saya rasakan ketika saya menjadi guru, teman-teman. Walaupun saya tidak pernah ngejek ustadz secara ini ya, cuman menertawakan aja gitu akibat teman-teman saya ada yang ngejek. Setidaknya kan kita berpihak sama teman kita kan. Nah, itu ada dampaknya, teman-teman. Hati-hati itu, hati-hati pokoknya. Oke, lanjut. Nah, alhamdulillah, salah satu dampak nyata yang berhasil, saya berhasil menuliskan sebuah buku yang berjudul Faith in Allah. Nah, ini adalah buku tentang dasar-dasar keislaman. Terus gimana? Kak Faiz kok bisa nerbitin buku? Nah, itu akibat relasi juga. Karena saya kenal dengan salah satu mahasiswa UMY, namanya Kak Alvin. Beliau ini ternyata punya penerbit, punya usaha terbitan namanya Narasi Nara. Nah, ya lalu saya komunikasi dengan Mbak Alvin, saya diskusikan buku saya isinya apa. Kemudian kenapa buku ini penting untuk dicetak, itu saya presentasikan ke Mbak Alvin. Lalu Mbak Alvin ACC untuk menerbitkan di tempat terbitnya beliau. Nah, itu pun akibat dari relasi, teman-teman. Kalau kita nggak punya relasi, kita bingung tuh. Punya ide, punya karya, tapi mau dipublikasikannya kemana, itu bingung. Nah, jangan salah juga ya, dalam agama Islam, Islam juga menyuruh kita untuk memiliki relasi yang kuat. Nah, apa contohnya? Yaitu dengan adanya hablum minallah dan hablum minan nas. Adanya hubungan yang baik dengan Allah, di sisi lain juga diseimbangkan dengan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Nah, kebaca nggak ini bahasa Arabnya teman-teman? Atau buram sedikit ya? Tapi masih kebaca nggak? Jelas kok, jelas itu. Jelas? Bisa Bung. 11-15 ya. Oke, nih, di dalam hadis ini, coba saya minta tolong ya. Ada nggak yang mau baca nih? Nggak usah takut teman-teman. Santai aja, coba aja. Coba Zafaran Mahmud. Zafran. Ya kak, alhamdulillah yang Halo Zafran, ya, coba. Iya, Nah, iya kak. dibaca Suara saya kedengeran nggak ya. kak? Oh Ya, ya, dengar. ya. Ya, An Nabi minta tolong ya. Hurairah,
radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakul muslimi ala muslimi situn kila mahuna ya Rasulullah qala iza laqiyatahu assalum alaihi wa iza da'a ka wa ajibhu wa iza stansohaka fansoh lahu wa iza atosa wa hamidallahu fas fasamutuhu wa iza marido fa fauduhu wa iza matu ko tubiahu rawahul muslim. Oke, sip. Oke, thank you ya, Zafran ya. Nah, Ya jadi Kak. teman-teman kan pasti pernah belajar hadis ini ya. Hak muslim ala muslim situn. Pernah dengar nggak hadis ini? Waktu di pondok. Ini pelajaran, kalian belajar sholat jenazah kelas berapa? Kelas Kelas 8 11 bukan? akhir. Kelas 11 bukan? Apa kelas 10? Nah, itu yang ngajarin siapa? Pak Ahli Lutfi kan? Atau siapa? Atau Pak Arya yang laki-laki? Halo? Wah, nggak ada respon lagi. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi dalam hadis ini pada dasarnya ini juga mengajar sih dengan orang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dalam hadis ini disebutkan yang pertama, eh tadi, idza laqituhu fasalam alaih. Ketika ada teman kita yang mengucapkan salam, maka kita harus menjawab salamnya. Terus kemudian wa idza da'aka fa'ajah harus memenuhinya. Semisal kalian diundang acara nikahan, diundang acara ulang tahun atau apa, itu kita harus mengkonfirmasi kalau nggak bisa. Kemudian wa idza da'aka mana? Wa idza stansohaka fangsoh lahu. Ketika teman kalian ada yang meminta nasihat, maka berilah nasihat itu. Kayak semisal nih teman-teman kalian ada yang overthinking karena ujian, atau mungkin ada yang apa namanya ngerasa sedih ya karena sendalnya digosok atau apa gitu. Nah, itu kalian harus memberikan nasihat tuh supaya dia tidak terlalu pusing. Kemudian wa idza atosa fahamidallahu, dan ketika ada yang bersin, ucapkanlah hamdalah. Dan ketika ada teman kita yang sakit, kita jenguk. Dan ketika yang terakhir wa idza mata fa'attabahu. Dan ketika ada orang yang meninggal, maka kita pun harus melayat jenazahnya. Nah, kira-kira dari hadis ini saya menemukan bahwa yang namanya relasi itu penting. Yang namanya hubungan antara satu dengan yang lainnya itu sangat penting. Karena pada dasarnya dalam agama pun kita membutuhkan orang lain untuk. Nah, di sini siapa yang suka nongkrong? Halo, halo teman-teman. Siapa di sini yang suka nongkrong? Ya Allah, Jarang. jarang. Oke, kalau menurut saya nongkrong ini pada dasarnya adalah sebagian dari iman. Kenapa nongkrong itu sebagian dari iman? Coba teman-teman lihat. Kalau teman-teman belajar Sirah Nabawiyah ya, tahu nggak tongkrongannya Nabi Muhammad itu siapa aja? Utsman bin Affan, pengusaha yang sukses. Terus kemudian siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq, bahkan sama Umar bin Khattab. Pernah nggak dengar cerita beliau yang berlomba-lomba dalam bersedekah? Itu kan rezekinya banyak juga. Terus kemudian Khalid bin Walid, ahli dalam perang. Kemudian Bilal bin Robah, seorang budak tetapi memiliki suara yang bagus ataupun keimanannya yang sangat kuat. Itu kan circle-nya Nabi Muhammad juga. Nah, pada dasarnya ketika kita memiliki teman nongkrong ataupun ketika kita sering nongkrong, itu kita secara tidak langsung kita membangun relasi. Nah, mengapa saya sebut nongkrong itu sebagian dari iman?
Nah, lanjut nih. Nabi pernah bilang, cabang iman itu ada 70. Cabang yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Jadi bentuk dari takwa itu nggak cuma sholat, zikir, ataupun bayar zakat. Tetapi juga sesimpel menyingkirkan duri di jalan juga termasuk kategori takwa. Nih teman-teman, yang namanya ibadah ya, ataupun yang namanya iman ya. Semisal teman-teman lagi di pom bensin, teman-teman marahin supaya dia tetap ngantri. Nah, itu pada dasarnya itu merupakan sedekah juga supaya menguntungkan orang lain tidak dirugikan. Nah, jadi itu ya, pada dasarnya iman itu luas, tidak hanya sholat, tidak hanya zikir, tidak hanya zakat. Tetapi iman juga, kalau kata siapa namanya, Imam Baihaqi, ini saya salah nulis. Kok Imam Baihaqi? Imam Baihaqi ya. Kata Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, ataupun cabang-cabang iman, salah satu cabang iman itu adalah menyambung silaturahim. Nah, ketika kita menyambung silaturahim, apa dampaknya? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, ataupun ditangguhin gitu ajalnya ya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, maksud dilapangkan rezekinya itu adalah kita diluaskan, ditambahkan banyak hartanya, kemudian hartanya juga menambah berkah. Nah, ini dilapangkan ya. Kebetulan lapangnya ini ada Santiago Bernabeu. Nah, jadi teman-teman itu pada dasarnya harus silaturahim dengan satu dengan yang lainnya supaya memiliki dampak. Nah, kemudian nih kita lihat, ini saya cantumkan peta dagangnya Rasulullah. Ini ketika Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi ya. Sebelum menjadi nabi kan Nabi Muhammad tuh pengembala kambing, kemudian beliau juga sebagai full timer sebagai ini bisnismen. Nah, bahkan kalau kita pelajari sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW, kenapa beliau itu bisa sukses bahkan sampai ngasih mahar 20 ekor unta kepada Khadijah, yaitu karena adanya networking, karena adanya apa? Relasi. Menurut sejarah kan beliau sampai ke Yaman, Syam, Busro, Irak, Yordania, dan yang lainnya. Bahkan level global. Nah, bahkan ada sebuah penelitian nih, ajaran Nabi Muhammad SAW, ternyata yang namanya silaturahim, menurut artikel dari Harvard Business Review, get better at networking, our favorite reads. Nah, itu ternyata, ini lihat yang di akhir. Bahkan riset dari Harvard juga bilang bahwa sebagian yang namanya dunia kerja, 85% itu dibangun lewat relasi, teman-teman. Warren Buffett, terus kemudian Bill Gates, ataupun yang lainnya. Coba kalian cari tuh judulnya tuh, Get Better at Networking, Our Favorite Reads. Nah, itu bagus tuh, tentang relasi. Nah, lanjut ya. Ini terakhir nih. Sebagai apa namanya? Intermezzo yang saya rasakan dampaknya. Relasi dan networking juga bisa bikin glowing, teman-teman. Kenapa bisa bikin glowing? Mau lihat gak buktinya? Nah, ini adalah foto saya dari 2018 ketika saya awal kuliah. Mana saya kerjanya begadang, kerjaan saya itu makan minum kopi. Ini sama KM juga nih, si Lutfi, si Lutfan. Tetapi ketika saya sudah lulus dari kampus, saya networking tuh dengan teman-teman running. Dan alhamdulillah sekarang berat badan saya sudah turun. Jadi perubahan itu setidaknya selain keuntungan bagi diri kita, kita juga punya kesehatan yang lebih jangka panjang, karir yang mungkin lebih jangka panjang, dan yang lainnya. Nah, ada motivasi nih dari Quraisy Shihab supaya teman-teman memulai hidup yang lebih sehat atau memulai hidup yang lebih produktif ya. Ada persamaan antara olahraga dan olah jiwa. Antara lain bahwa keduanya pada mulanya sulit dan berat, namun bila irodah atau kehendak kuat menyertai seseorang, pengolahan itu akan berlanjut dan dari hari ke hari akan semakin mudah. Bahkan bertambah porsinya dan nyata hasilnya. Perhatikanlah bagaimana, nah contohnya nih, ketika kita puasa Ramadan, itu kan awal-awal hari berat ya. Tetapi ketika di hari-hari terakhir, itu sudah mulai gampang. Untuk melakukan perubahan itu emang berat untuk di awal. Tetapi untuk di akhirnya, itu lebih mudah. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada yang lebih sharing lebih lanjut, boleh hubungi WA saya
karena saya juga sering dicurhatin sama murid-murid saya. Kebetulan kalian kan, saya itu pernah magang loh. Ini yang laki-laki mungkin pernah lihat saya ya. Saya pernah magang ngajar di AM2 waktu itu. Posisinya karena COVID, akhirnya saya program praktek lapangannya di AM waktu itu. Nah, silakan ya, ada WA atau ada apa namanya Instagram, boleh sharing lebih lanjut. Oke, teman-teman silakan yang mau bertanya atau saya kembalikan ke moderator dulu. Pung, udah Pung. Ada Pung. Ini Pak moderator ini. Atau asrama waktu semester 1 di W. Koneksinya apa ya, Dava nih? Atau mungkin teman-teman silakan yang mau bertanya. Halo teman-teman, yang mau bertanya silakan. Nanti saya share ya untuk apa namanya PowerPoint-nya. Kalau semisal teman-teman. Oh ya, Raden Hisham, gimana? Ya Kang, saya Mas mau nanya. Oke. Em, Gimana? seperti yang disebutkan Mas tadi, bahwa perubahan di awal memang sulit, tapi begitu sudah di akhir-akhir akan mudah. Nah ini kan nyambung juga ke kayak misalnya penyesalan itu datang di akhir-akhir kan, ya nggak sih? Nah itu gini Kang, Mas, maksudnya saat di perkuliahan ini memang agak susah ya bagi saya untuk sekiranya menyesuaikan kultur. Ya kita tahu kalau di Multajam itu kan berbasis santri ya. Ya apa aja dilarang, ya HP jangan dimainin gitu kan. Nah, ini sebuah tantangan baru sih buat saya. Jadi yang jadi pertanyaannya, saya kan apa ya, di sini belakang bukan hanya beda suku aja ya, beda suku, bahkan beda agama pun ada gitu kan. Nah, menurut Mas ini bagaimana cara menyikapi ya apa ya, kami sebagai santri atau santri yang bertransformasi menjadi mahasiswa baru untuk menjalani kehidupan selama di kampus. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Raden, sebelumnya saya mau tanya. Kok suara saya ini ya kayak menggema ya? Ada dua suara. Raden, enggak, suara saya terdengar nggak? Kedengaran Mas, kedengaran. Yang menjadi permasalahan Raden tuh yang paling utamanya tuh apa sebenarnya? Kayak semisalkan tadi ada dari perbedaan suku, terus kemudian ada dari HP yang mungkin jarang kita mainin gitu, sehingga mungkin kita dianggap sebagai orang yang ketinggalan informasi atau apa. Yang menurut Raden itu paling berat di bagian apa? Yang berat itu ketika ya kita gini ya, maksudnya kan kaget lah ya begitu kita sebagai santri kan apa ya, dijaga ketat lah ya, kita berperilaku kita kan dijaga, diatur lah gitu kan. Sedangkan saat di kampus ini kan benar-benar dibebaskan, apalagi saya dari Bandung kan. Nah itu maksudnya saya yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi teman-teman kita yang sekiranya udah beda-beda suku, beda agama, ras atau apapun, sara lah seperti itu. Nah, cara menyikapi gimana agar sekiranya kita bisa nyaman gitu lah. Ya mungkin saya minta tipsnya dari Mas yang mungkin sudah berpengalaman. Ya, terima kasih. Oke, gini ya. Oke, terima kasih Raden. Gini Raden, ketika kita berhadapan dengan suatu lingkungan yang heterogen ya, atau lingkungan yang memang benar-benar beragam, itu kan sebetulnya adalah sesuatu hal yang ada di luar kendali kita. Adalah sesuatu yang memang itu memang harus ada gitu, dan memang kita hadapi. Nah, kuncinya adalah sebetulnya kita harus bisa lebih memahami diri kita sendiri. Kalau saya seperti itu. Contohnya, ketika waktu saya, ini yang paling saya rasakan, ini yang paling berat.
yang namanya hawa nafsu ya, ataupun yang namanya laki-laki kan pasti godaan tuh ada di mata. Ini saya jujur aja. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa mengendalikan hal itu kepada hal yang positif? Ketika saya awal mempunyai hobi lari, saya kan di Jogja masih tinggal di pondok juga, di Pondok Pesantren Budi Mulia namanya. Nah, walaupun memang kita ya masih bisa keluar naik motor atau apa, tapi kan lingkungannya masih Islami gitu. Ketika saya di Jogja, itu saya mulai hobi lari. Lalu di komunitas lari saya itu bukannya beda atau beda ini, bahkan dari beda bahan pakaian pun ada. Ada lari, ada perempuan yang lari pakai celana di atas lutut lah. Ada perempuan yang lari cuma pakai legbong doang. Itu kan istilahnya kan lumrah bagi mereka. Kalau bagi saya, kalau bagi saya pada dasarnya itu adalah sesuatu hal yang baru. Adalah sesuatu hal yang mungkin tidak pernah saya jumpai sebelumnya itu. Nah, lantas bagaimana cara saya untuk bisa menyesuaikan itu? Yang pertama, cara saya adalah untuk bisa lebih meningkatkan apa yang seharusnya membentengi saya supaya tidak tergoda akan hal itu. Paham nggak maksudnya? Pergaulan itu kan termasuk pergaulan bebas toh. Jujur, Mas Raden, waktu saya awal gabung komunitas lari, saya agak kaget ketika ngelihat ada perempuan yang lari pakai legbong, terus kemudian pakai celana di atas lutut ataupun yang lainnya. Agak kaget saya itu, jujur aja. Tetapi saya tahu nih, oh titik kelemahan laki-laki itu ada di mata. Maka kunci saya adalah bagaimana cara saya untuk bisa meminimalisir hal itu dengan cara meningkatkan keimanan. Contohnya, saya lebih banyak kalau saya sholat kan biasanya suka dimaknai juga ya si ayat Al-Qur'annya. Itu sebisa mungkin kita baca ayat Al-Qur'an yang punya makna siksaan neraka, kemudian siksa kubur ataupun janji-janji Allah gitu. Itu bisa menyesuaikan kita. Nah, akhirnya jangan sampai kita juga walaupun kita sebagai santri termasuk orang yang kaku gitu ketika kita ada di lingkungan seperti itu. Mungkin beda suku atau mungkin beda pemahaman, beda cara pandang hidup, beda worldview gitu kan. Itu sebisa mungkin kita harus tetap luas, tetap santuy aja gitu loh. Jangan sampai kita jujur aja waktu saya gabung organisasi ataupun komunitas baca gitu. Tahu tuh anak-anak kalau saya ini guru PAI, mereka nggak guru PAI. Besoknya mereka langsung canggung gitu. Kayak membatasi gitu. Nah, akhirnya dari situ saya mikir, oh ternyata memang apa namanya pandangan kita dalam orang lain kan akan seperti itu dan memang itu di luar kendali kita. Oh, akhirnya ya udah. Kunci saya adalah bagaimana saya ini bisa tetap untuk bisa menyesuaikan dengan mereka dengan cara komunikasi yang lebih santai kayak gitu. Itu sih. Bahkan saya kadang-kadang menyembunyikan identitas saya sebagai guru agama. Karena dari situ anak-anak juga pasti komunikasi kita lebih enak, lebih santai. Terus di situ ketika saya akan mengarahkan mereka kepada jalan yang agak baik gitu, ataupun jalan yang baik secara bertahap, itu akan lebih mudah daripada kita tahu, wih si Faiz ini ustadz atau si Faiz ini kayak gini kayak gini. Itu akan membatasi interaksi sosial kita. Kalau saya ya, Mas Raden ya, Ya, jadi gimana Raden? Kira-kira menjawab nggak? ya cukup menjawab. Jadi gini Mas, maksudnya kan kalau seandainya kita kan santri ya, sekiranya kita santri, Hmm. itu kalau kita kan brandingan kita emang ya paling ustadz ya, itu sudah awam sudah lumrah bagi orang-orang lain kan. Nah, maksudnya tuh Oh benar. kalau kita Ya. menghilangkan branding itu, menurut saya itu sayang Mas gitu kan. Mengapa? Ya benar sih, Hmm. saya juga sepakat dan sejalur sama Mas sama Mas. Ya kita umpetin dulu kita background apa, tapi tetap kita mengajak hal kebaikan. Kalau saya sih seperti itu, Mas. Ya, Ya. Oke. Cukup. cukup Mas. Terima kasih. Ini, saya tanggapi ya. Oke, siap Mas Raden. Saya tanggapi ya. Jujur, ini sebetulnya saya bukan menghilangkan identitas agamanya secara permanen. Terima kasih.
Maaf, Mas Faiz, sinyalnya. Suara nggak ada, Is. Wah, yang low kok dia out ya. Bentar ya. Ini kayaknya trouble sinyal kayaknya. Sambil ditunggu, barangkali teman-teman ada pertanyaan, nanti kirim kolom chat nggak apa-apa ya. Kalau misalkan malu untuk apa langsung ngomong, tapi kalau ngomong bagus ya. Misalkan kena oke, sudah rejoin. Oke, kok audionya nggak ada ya? Halo, Is, tes, tes, tes. Oh, nggak ada ya? Pung, kelempar Pung. Kelempar? Jelas gak suaraku Pung? Jelas, jelas, jelas. Kelempar tadi keluar. Ini jelas. Oke, silakan dilanjutkan, Mas Faiz. Lanjut yang ini. eh, Maksud saya itu bukan berarti kita harus menghilangkan gaya ustadz secara permanen, bukan kayak gitu. Tetapi kita menyesuaikan dengan situasi, artinya kita beradaptasi aja. Tetapi tetap saya juga melaksanakan tugas-tugas saya untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Contohnya, aku pernah ngobrol ke mbak-mbak itu, ya saya dekati dulu secara komunikasi. Lalu saya bilang, Mbak, nggak risih kok Mbak, kalau semisal ada laki-laki yang ngeliatin gitu. Atau semisal, mbaknya kan pernah cerita ke aku tuh pernah waktu aku lari di catcallingin sama cowok. Ya aku bilang, aduh Mbak gimana ya Mbak? Ya sebenarnya bukan salah laki-laki itu juga sepenuhnya. Tetapi Mbak juga harus sadar salah tuh ada di Mbak juga. Aku bilang gitu. Kayak semisal Mbaknya pakai baju kayak gitu. Yang laki-laki juga di sisi lain harus jaga mata. Yang perempuan juga di sisi lain harus menutup pakaiannya. Jadi kita punya tugasnya masing-masing. Nah, saya pahami seperti itu. Jadi jadi apa ya? Saya membangun kesan supaya tidak menggurui banget gitu. Gitu Mas Raden. Siap, Mas. Terima kasih banyak. Matur suwun. Oke, Oke, silakan ada harapan lagi. ya. Yuk, yang lain barangkali ada yang bertanya. Itu ya, Mas Raden ya. Ambil baiknya saja. Apakah berusaha tidak melebur? Itu ya, Is ya. Ya, Berteman, Tur, membaur berteman tapi tidak dengan melebur. siapapun Banyak ya. itu. Berteman dengan siapapun. Mungkin teman-teman Ntar punya mungkin pernah dengar peribahasa ya. Satu musuh itu terlalu banyak, tapi 1.000 teman itu terlalu sedikit. Nah, seperti itulah di dunia nyatanya itu seperti itu. Oke, nanti ini kok kerasa Raden ritmenya. Tapi ya Bismillah aja. Semoga Allah jaga keimanan kita itu kuncinya. Karena banyak itu teman-teman saya juga banyak ya punya di Jogja ya, yang sekiranya dia gak nyangka kita bakal berbuat seperti itu gitu. Ada itu Raden kayak gitu tuh. Jadi tugas kita saling doakan sih sesama teman ya. Adanya forsilam itu kalau menurut saya sebagai kunci untuk menjaga keimanan juga gitu. Sering-sering lah kita ketemu walaupun memang udah sibuk masing-masing. betul, Ya Allah, kadang-kadang kepikiran gitu. Ada, wih kok teman kita kayak gitu ya sekarang. Ada yang kayak gitu tuh, Den. betul, betul, betul. Hmm. Oke, ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Kalau malu bisa lewat personal chat, nggak apa-apa, atau di apa eh, meeting chat nggak apa-apa. Yuk sampai setengah 12 nih ya, biar nanti pas azan kita sudah bisa selesai. Ayo, nggak apa-apa. Ada yang masih mau bertanya? Kita sharing-sharing ya. Ini nggak kita nggak menggurui ya Mas Faiz ya. Ya, ya, benar-benar. Ini kayak seorang kakak kepada seorang adik, memesankan kepada adiknya segimana nanti teman-teman itu harus bisa menjaga diri ya, sesibuk apapun teman-teman di sana. Raden tuh angkatan Vision ya? Atau Diamond Raden? Oke, Vision, Mas. Oh, saya punya adik tuh. Tahu nggak? Kamu waktu SMP-nya di AM juga nggak? Oke, Mas. Oh, Hmm. saya punya adik Gemas Tiagama tahu.
Oh, Sekelas sama saya Kak. Itu kakaknya itu. Mukanya mirip kan. Main-main lah ke rumah di Kuningan. Mas, tapi kan saking lama di Jogja kan, apa kebiasaan bahasa Jawa, Mas? Ya, sakedik-sakedik Mas ya. Ah, boten saged nek Mas Boleh. Faiz. Pinara. Nek Mas Pinara Faiz Rien. boten saged. Saged Sunda Jawa. Sunda Tulen soalnya dia. Jadi Raden susah. saking ngendi? Saya kini Bandung, Mas. Hah? Tapi orang tiasa Sunda. Oh, Jadi, mantap Biasa Raden. dua-duanya. Ya itu saya kakaknya Gema ya. siap-siap. Ada yang mau nanya lagi nggak? Andrea atau siapa? Ayo, jangan malu-malu. Sampai Ini saya 11.25 mau nih, tanya. ditunggu nih. Aku mau tanya nih, dari kalau pembekalan tuh ada yang dari ustadznya juga nggak? Atau memang for silam semua? Ada nggak di Kalau pondok? Portilam semua. Oke. Alumni semua berarti Mas Faiz. Hmm. Oh, for silam semua ya. Oke. Hmm. Mana yang mau tanya lagi? Atau cerita-cerita lah, nggak apa-apa lah. Itu kemarin pas ini apa? Kemarin tuh sholat di Masjid Al Mu'tazzam 2 tuh. Di, ditinggal sebentar udah hilang itu. Wih, gosok ini masih ada ternyata ya. Masih lah. Tuh, yang masih terregenerasi itu ya, gosopnya ya. Sisanya hilang. Mau nanya Kak, Ya, Ya ya, Andrea silakan gimana Andrea Andrea? Zaki. itu Kenalan tadi ya. kan HMI ya, Gimana? HMI-nya Tunas Bangsa atau yang MPO Kak? Oh, kok tahu ya Raden Andrea? Kakaknya jangan-jangan ikut HMI. Enggak, saya lagi mau ikut juga tapi masuknya Tunas Bangsa sih. Oh, saya yang MPO. Oh, oke Kak, siap. Udah itu aja paling. Oh ya. Andrea di kampus mana? UM-nya Kak. Oh, UMY. Tunas Bangsa berarti Visipol ya? Iya. Hmm. Ini kalau saran saya ya, ketika teman-teman gabung organisasi HMI, IMM atau apapun, setidaknya Liko masih jalan lah. Supaya kita punya benteng di situ. Ya, Ketika ada orang yang berseberangan paham tentang dengan kita tentang Islamnya, atau mungkin apa, dia kayak berseberangan, ya mungkin tidak setuju dengan pendapat kita, ya itu setidaknya bisa membentengi kita lah. Bablas sholat, rapat bablas sholat, kemudian betul betul. persidangan. Oh itu sering teman-teman. Itu hati-hati sama Andrea Zaki ya. HI po Ya. Zaki atau ilmu pemerintahan. HI Kak. Oh HI. Oh, i- Yang ini IPIREL. Iya Kak. Oh oh, ya, kayak Danu ya. kayak Danu. Ada tuh angkatan kita namanya Wits Danu Akram Rahadian. Udah lulus tapi. Di HI nggak ada orang sih. Ya, Liko juga berguna teman-teman ya. Di Visipol tuh kita punya banyak ustadz sebetulnya. Ya banyak-banyak. Di UMY banyak kok ustadz-ustadz yang sekiranya satu Banyak frekuensi dengan sekarang kita. kita yang ustadz yang sering ngeliko tuh ada dua guru besar, satu guru besar. Pak Rizal Yaya tuh yang guru besar FEB. Nah itu masih sama saya Likonya. Saya masih sama beliau. Ya. Terus yang di FH yang dekannya itu Pak Iwan Satriawan ya. Mungkin kalian udah pernah lihat pengacara kondom. Itu juga ustadz kita juga ya. Kalau di kedokteran saya juga lebih banyak malah kalau di kedokteran di FKIK UMI. Jadi itu salah satu pentingnya relasi ya teman-teman. Apalagi yang Visipol. Itu enak tuh nanti tuh. Maksudnya terbuka lebar ya. Mm-mm. Makanan sehari-hari orang sosial kan IPS maksudnya adalah ya itu berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Betul. Ya itu ya emang ini sih teman-teman. Yang namanya relasi itu pasti kalau menurutku relasi itu berjalannya tuh tidak terasa ya. Seiring dengan kemampuan kita untuk mau berkomunikasi dengan orang lain, terus sekiranya nanti kita tiba-tiba udah di sini, tiba-tiba kita udah dapat ini,
Ya memang itu mungkin yang bisa saya tangkap, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib gitu. Betul. Rezeki Allah tuh datang dari arah yang tadi sangat sangka. Ih, tiba-tiba aku udah keterima di radio gitu kan. Dava tadi bilang tuh di CV sempat kerja di radio. Saya juga nggak tahu itu tiba-tiba kok keterima kerja di radio. Ya karena memang waktu itu sering ikut latihan public speaking atau mungkin diskusi. Jadi kosakata kita kan bertambah gitu. Dan kita pun terbiasa untuk berbicara depan umum. Apalagi kan kalau radio kan ngomong, ini saya juga udah kayak radio ini, nggak ada muka di sini sama sama pendengar semua. Nah, jadi ya itu relasi itu memang membuat pertumbuhan kita tuh tidak terasa. Hmm. Tiba-tiba udah inilah, tiba-tiba udah ini pencapaian. Ya itu teman-teman. Di sini pernah nggak yang dalam kegiatan expo atau kristal jadi sponsorship atau humas sampai pulang ke rumah bawain surat-surat buat undangan ke sekolah? Nih, dulu kita tuh itu Iya, ada nggak coba teman-teman? muter muter di Sharing aja Cirebon. teman-teman. Itu iya sih. Ini kok Kerasa cuman tuh. segini ya? Yang pembekalan ya? Apa emang angkatannya cuman segini? Kayak dikit banget. Saya lihat tadi itu banyak yang lagi ospek, Mas. Oh, posisi berarti udah ini ya, ke kampus gitu ya? Udah ya. harus. Iya, 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 iya. Udah nyampe. Yang Putri mungkin ada yang mau tanya nggak? Yang Ahwat, Ya, Nidan, nggak apa-apa. Ativia, Gisa, Widya. Ceritain aja nggak apa-apa. Sharing-sharing kita. Nggak apa-apa. Iya, Mas. Ini lagi, Mas. Gimana, gimana? Maksudnya tuh, nah saya lebih yang di luar apa ya? Yang di luar Indo saya, ketika saya tuh pertama kalinya satu kelompok itu berdua sama orang beda agama dan ya saya agak shock aja gitu, belum pernah kan. Udah 6 tahun Hmm, saya kan dari SMP SMA itu di Multajam, Multazam. begitu keluar Hmm. dihadapinnya gitu. Hmm. Ya, Yang membuat itulah. kamu berat tuh apanya? Hah? Yang membuat Bukan, kamu berat bukan tuh di... beratnya sih. Bukan beratnya, tapi lebih Oh, ke kagok ya? kondisionalnya gitu lah. Ya kita kan Hmm. gimana ya? Sampai sekelas tuh ada bilang loginin Sam, loginin. Oh, oke, saya tanggapi ya. Gini, saya pernah marahin murid saya ketika sekolah saya kan punya Pak Amin Rais. Notabene-nya kan Islam kan secara tidak langsung. Ada satu murid agamanya Kristen. Baru lagi. Itu pas lagi anak-anak sholat duha. Yang pertama, dia juga mendapatkan penekanan. Guru-guru kan belum tahu ya kalau dia Kristen. Namanya Amel. Amel nggak sholat toh. Itu yang lain udah pada ke belakang. Amel lagi nggak sholat, Miss. Jadi dia malu dia untuk mengungkapkan identitasnya. Akhirnya kesalahan komunikasi dari bagian humas sekolah nggak ngasih tahu kalau dia non. Akhirnya ya udah, ternyata dia non muslim toh. Nah, aku sebagai pengajar, saya kan pernah mendapatkan murid juga yang Kristen tapi kan laki-laki. Kalau yang laki-laki suka gayeng lah, ngobrol-ngobrol santai gitu. Tapi kalau yang perempuan si Amel ini udah mah perempuan, kata kata kakaknya juga adaptasinya lama. Itu saya pernah tuh ngejumpai ada murid yang ngomong, Mister itu ajak Amel sholat Mister, login login. Saya marahin betul itu. Soalnya walaupun yang terkesan bercanda ya, tapi karena dia tuh ada dalam, kalau kita pakai ilmu sosial tuh, ada dalam apa, kondisi yang tertekan gitu, dalam apa ya, kondisi yang tertekan lah sebagai minoritas. Nah, itu jangan sampai kita menggunakan jokes-jokes yang seperti itu. Kalau memang dia sudah santai baru, ya tapi sebisa mungkin dihindari. Nah, akhirnya saya juga kagok kan ngajar dia kayak gimana. Akhirnya aku bilang, Mel, eh, ini kan lagi pelajaran PAI. Dia ikut tuh dia waktu lagi pengantar. Ini kan pelajaran PAI. Kamu bisa nggak kalau semisal di kelas atau mungkin nanti Mister kasih tugas lain aja, kan dipanggil sama Mister kan.
Atau Mister kasih tugas tambahan aja, baca novel, tapi novelnya tuh ada kutipan-kutipan. Tahu buku ini nggak? The Chicken Soup. Kan ada ini ya, kutipan-kutipan kitab Injilnya gitu. Tapi saya tidak niat untuk mengajarkan dia itu, tetapi mengajarkan tentang ceritanya. Karena salah juga kalau saya ngajarin dia tentang Alkitab gitu. Masa kita guru PAI ngajarin akidah yang salah. Nah, jadi ya saya sih membangun komunikasi dengan yang baik dengan Amel tuh. Kayak gitu. Emang kagok sih pasti Raden, Mister. Aku juga kagok waktu itu. Tapi sekarang alhamdulillah udah enjoy sama si Amel. Kadang-kadang chattingan gitu dia curhat atau dia nanya, Mister kok kenapa Islam itu pakai kain kafan ya kalau meninggal? Atau hidungnya ditutupin kayak kapas? Kenapa itu katanya? Oh, dia tanya-tanya tuh. Kenapa kok Ka'bah dikelilingin? Oh, dia tanya-tanya. Betul, betul. Bahkan ada pertanyaan random kayak gini. Mister, kenapa Allah itu menciptakan kiamat? Apa nggak mubazir itu? Gunung hancur, lautan yang bagus hancur. Kan kata Allah nggak boleh mubazir. Wah, piye jawabnya? Sok. Nah, itu shock juga kalau semisal kita memang orangnya kagetan. Iya, Mister. Siap, Mister. Mister gini, Mister. Kan ini loh ya. Sebenarnya sih asik ya, Mister, kalau misal kalau misalnya kita ngobrol sama orang Kristen, nonis lah ya, nonis. Hmm. Itu kita pengen tahu, kalian kalau Jumatan ngapain? Kalian kalau subuh ngapain? Jadi kayak semacam edukasi lah. Oh, Iya, iya, gitu iya, ya. benar, benar, benar. Ya, Betul, gitu. benar, benar. Itu secara tidak langsung ya. Aku juga tanya Mel, kan dia nanya tentang Ka'bah tuh. Misal tanya sama kamu Mel, kalau bikin gereja itu ada satu arah nggak? Ada kiblatnya atau apa? Tak gituin tuh. Nggak ada Mister katanya bebas. Waduh, Mister. Ya gitulah anak-anak tuh. Siap. Yo, yang perempuan apa gimana pun waktunya udah habis ya? Udah azan sih di Jogja nih. Iya, oke, baik ya teman-teman ya. Kayaknya seru banget ya. Banyak pengalaman juga ya. Dan memang sebetulnya nggak bakal cukup satu sesi karena mesti memang panjang. Baik Hmm. teman-teman, nanti kalau misalkan masih ada yang ingin tanya atau sharing, tadi ada CP-nya atau Kak Faiz bisa kasih nomor WA-nya Kak di meeting chat ya. Nanti bisa personal chat ke Kak Faiznya langsung, insya Allah beliau akan tanggapi ya. WA Oke, saya tuh. bisa dicatat ya. Nanti bisa, atau misalkan teman-teman tadi yang di UM ya di Jogja, Kak, ayo dong, apa pengen ngobrol, pengen apa namanya sharing dan sebagainya, nanti bisa WA beliau. Oke, mungkin closing statement dari Kak Faiz. Setelah ini kita foto bareng-bareng ya. Teman-teman tolong nanti on cam ya. Silakan Kak Faiz. Closing statement. Tabrakan sama azan gak nih? Soalnya ada suara azan. Oh iya, Closing oke. statement saya ya. Tunggu dulu ya. Jelas ya suara azannya ya? Kenceng ya? Allahu Akbar. Ntar nunggu dulu ya. Tunggu aja. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. eh Closing statement saya ya. Lebih ke ini teman-teman. Mencoba untuk sesekali kita meluangkan waktu hening supaya kita bisa merefleksikan diri kita. Apa yang kurang dari diri kita, apa yang sudah lebih dalam diri kita, dan apa yang sudah kita kuasai. Supaya kita, apa namanya, bisa mengambil langkah. Apa selanjutnya yang harus
kita lakukan dan bagaimana cara kita melakukan hubungan dengan orang yang tepat. Begitu kan mencari pasangan juga kan gitu. Kita harus tahu tuh yang kita butuhkan tuh seperti apa. Kalau cuma nyari parasnya doang atau dari fisiknya doang, itu sementara. Tetapi yang kita cari, ya walaupun memang itu perlu kita cari ya, tapi yang kita cari itu sesuai dengan kebutuhan kita. Dan sekiranya kita mampu ya banyak-banyak refleksi lah muhasabah diri kalau menurut saya itu. Oke, segitu aja. Kak. Ya, seperti itu Kak Dafa. Makanya prestasinya pun banyak. Oke, terima kasih sekali lagi pada Kak Faiz yang telah menyempatkan dan sharing banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari beliau yang tentunya harapannya teman-teman semua bisa istilahnya mencoba eh, membangun relasi ya, terutama ya. Karena betul kata Kak Faiz ya, relasi itu kita berjalan aja, ya berjalan aja. Tapi itulah pentingnya kesuksesan seorang itu tidak dilihat dari pintar tidaknya, nilainya. Karena komunikasi itu setelah attitude ya. Attitude yang utama, yang kedua itu komunikasi. Seperti itu. Betul. Nilai, ranking, dan sebagainya itu nomor belakang. Itu. Oke, baik. Sebelum ditutup kita foto bersama dulu ya. Dipersilakan teman-teman on cam ya. Kita foto. Barangkali ada yang ketemu di Jogja ya Is ya. Oh Ya. ini yang kemarin ketemu Kak Faiz ini warlocknya Jogja nih, jangan salah. Ayo, ayo, teman-teman dibuka kameranya ya. Kita udah zuhur soalnya, jadi biar nggak terlalu ngaret lagi. Oke, wah, cuman Raden doang nih. Ayo, malu-malu ya. Wah, belum mandi. Oke, baik, nggak apa-apa. Kita hitung ya. 1, 2, 3, senyum ya. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Ada ini ya nggak apa? Apa namanya? Gayanya angkatannya gitu, misalkan vision gini. Itu. Diamond misal begini atau gimana gitu, ada nggak vision gimana? Ya, kalau pada buka kamera ya, nggak tahu. Mana vision gini ya? Oh, gini. Ya, aku ya. 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih sekali teman-teman yang sudah Mantap. mendengarkan dan Kak Faiz terutama ya. Semoga apa yang disampaikan beliau teman-teman bisa ambil banyak ya, karena insya Allah apa yang disampaikan beliau adalah semuanya baik dan tentunya itu akan berguna suatu hari nanti ya buat teman-teman. Baik dari saya moderator, mohon maaf apabila banyak salah kata, baik perbuatan juga. Terima kasih sekali. Sekali lagi kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya, siap sama-sama semuanya. Yo, izin ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.